Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terbaru seputar P3K, dan ini penting bagi guru, kesehatan dan juga teknis atau semua pendaftar P3K. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja rekan-rekan ya. Nah, di sini admin sudah berada pada portal resmi sschasn.bkn.go.id, dan jika kita scroll ke bagian bawah, nah di sini ada menu lowongan P3K dan buku petunjuk. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini ada buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. Nah, ini penting bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lolos dalam seleksi kompetensi. Nah, rekan-rekan ya. Dan untuk teman-teman yang nakes itu sudah pengumuman kan, sudah pengumuman, dan mereka itu akan lanjut dalam pengisian daftar riwayat hidup ini. Nah, khususnya untuk teman-teman yang sudah mendapatkan informasi terkait pengumumannya seperti yang di tenaga kesehatan, silahkan disimak baik-baik terkait petunjuk pengisian daftar riwayat hidup ini, karena ini menyangkut tentang NIP3K kita nantinya. Oke, kita buka saja filenya rekan-rekan ya. Nah, ini adalah tampilan filenya. Di sini ada buku petunjuk DRH 2022. Ini filenya PDF. Terus di sini ada format surat pengunduran diri jika ada yang ingin melakukan pengunduran diri. Ini ada format surat pernyataan rekan-rekan ya. Terus di sini ada buku panduan pendaftaran SSCASN, ini sudah lewat. Panduan untuk teknis, dan kita fokus di bagian buku petunjuk. Oke, kita buka. Oke, ini sudah kebuka rekan-rekan ya. Oke, ini ada 24 halaman. Oke, pengisian daftar riwayat hidup. Nah, ini ada petunjuk. Kita scroll saja ke bagian bawah. Oke. Nah, di sini pertama-tama kita akan login kembali di SSCASN menggunakan akun yang sudah kita buat sebelumnya rekan-rekan ya, menggunakan NIK dan passwordnya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ada informasi apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN. Nah, bisa dilihat ya di bagian atas. Nah, pastinya kita memilih iya. Di sini kan ada dua pilihan, jika kita klik tanda panah itu ada iya atau tidak. Nah, pastinya kita pilih iya. Silahkan klik tombol di bawah. Nah, pengisian daftar riwayat hidup. Nah ya, ini rekan-rekan ya. Jangan memilih ini ya, jangan memilih tidak ini rekan-rekan ya. Ini sama halnya rekan-rekan mengundurkan diri. Jadi pilih iya untuk melanjutkan. Setelah itu, apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup pemberkasan? Nah, pemberkasan CASN. Nah, di sini dikatakan jika tidak, saya ingin mengundurkan diri. Jadi yang ingin mengundurkan diri ini akan mengunggah ya, di sini harus mengunggah surat pengunduran diri. Nah, formatnya tadi sudah kita lihat rekan-rekan ya, sudah disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Untuk suratnya sendiri maksimal 200 KB. Itu untuk yang mengundurkan diri. Nah, ini setelah mengunggah, tapi kita skip saja yang ini rekan-rekan ya. Nah, kita pilih yang ini, peserta lulus melanjutkan pemberkasan. Setelah itu kita pilih ya dan lanjut. Nah, di sini kita masuk di menu. Nah, di sini ada menunya rekan-rekan ya, sama persis ketika kita kemarin mendaftar. Ada perorangan, ada pendidikan, namun bedanya kemarin kita ada pemilihan formasi, ada bagian resume, ada riwayat kerja dan selanjutnya rekan-rekan ya. Kalau yang di pengisian DRH ini tampilan menunya itu ada perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan dokumen. Nah, di sini kita memasukkan biodata yang mana ada NIK, nama sesuai ijazah. Tapi ini sama persis ketika kita kemarin ingin memasukkan data kita ya pada saat pendaftaran. Nama sesuai ijazah, gelar depan ijazah, tempat lahir. Nah, ini tempat lahirnya. Di sini juga di bagian bawah juga ada petunjuk rekan-rekan ya. Di bawah kotak. Ini tanggal lahir, jenis kelamin, dan seterusnya. Nama yang di KTP. Terus gelar belakang ijazah, tempat lahir KTP, dan seterusnya. Oke, setelah itu ada muncul di bagian bawah lagi alamat domisili. Ini alamatnya ya.
Provinsi Jakarta, Kabupaten Kota Jakarta Timur, kecamatannya, kelurahannya di mana, terus keterangan lainnya. Ini seperti tinggi badan. Ini juga kita masukkan kemarin terkait tinggi badan. Terus ini ada warna rambut, bentuk muka, dan seterusnya. Nah, terus ini ada hobi juga, kita masukkan hobi. Ini alamat lengkap. Nah, setelah itu masukkan captcha dan selanjutnya. Selanjutnya di kolom hobi dapat diisi untuk hobinya sendiri rekan-rekan ya, bisa kita isi, ada beberapa pilihan, bisa membaca, olahraga, menari, musik, menyanyi, IT dan seterusnya. Nah, ini rekan-rekan ya. Nah, ini contohnya untuk bagian hobi, kita bisa memilih. Selanjutnya kita masuk di bagian pendidikan. Pendidikan di sini kita memasukkan pendidikan dalam dan luar negeri. Jika yang dari luar negeri ya silahkan masukkan aja, rekan-rekan ya. Ini akreditasinya, tempatnya di mana, nomor ijazahnya, tanggal ijazahnya dan seterusnya. Nah, ini jika ada kesalahan sebelum di submit rekan-rekan ya. Nah, ini masih bisa diubah ya. Masih bisa diubah. Sama kemarin ketika kita melakukan tambah pekerjaan, itu masih bisa diubah sebelum diselesaikan. Apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol ubah. Nah, ini sama persis. Nah, ini akreditasinya. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Oke, di sini misal pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1 Sistem Informasi, lalu peserta ingin menambahkan S2-nya, itu tidak bisa rekan-rekan ya, tidak bisa ditambahkan. Di sini bisa kita juga menambahkan ya, misalnya jenjang pendidikannya juga di SLTP, SLTA, SD begitu. Ini sama persis ya, tambah riwayat pekerjaan kemarin. Nah, ini ya, dari SD Anda. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan sekolah dasar atau SLTP ya. Nah, seterusnya Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pendaftaran. Nah, ini juga. Ini untuk kursus, nama kursus atau pelatihan, instansi pemerintah, penyelenggara, jenis kursus. Nah, ini tanggal mulai, tanggal selesai, institusi penyelenggara. Jadi ini masih seputar pendidikan rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian pekerjaan. Nah, ini riwayat pekerjaan. Instansi perusahaannya, misalnya Badan Intelijen Negara, jabatannya apa. Nah, ini sudah ada rekan-rekan ya. Terus ada riwayat penghargaan. Nah, jika pernah mendapatkan penghargaan bisa juga. Tambah riwayat prestasi. Nah, ini prestasi juga ada. Dan semuanya masih bisa diubah rekan-rekan ya, sebelum kita menyelesaikan pendaftarannya. Klik tombol tambah riwayat pekerjaan untuk menambahkan seluruh riwayat pekerjaan yang dimiliki oleh peserta jika ada sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara. Nah, di sini dicontohkan. Klik pada tombol tambah riwayat pekerjaan. Nah, ini ya, sama. Ini juga untuk penghargaan, tambah penghargaan. Untuk tambah prestasi, ini juara 1 taekwondo misalnya, juara 1 sepak bola, juara 1 apalah, tingkatnya nasional atau apa, bisa ditambahkan. Selanjutnya terkait keluarga, istri atau suami. Nah, ini ya, ada NIK-nya, ada NIP kalau dia seorang CASN ya, ASN maksud kami. Terus ada nama, tempat atau tanggal lahir, pekerjaan, apa pekerjaannya. Nah, ini bisa dimasukkan. Ini anak juga rekan-rekan ya, masukkan anak. Terus orang tua kandung, saudara kandung. Ini bapak atau ibu mertua jika yang sudah berkeluarga. Ini bisa masukkan data mertuanya juga. Ini klik tombol riwayat istri atau suami untuk menambah data pasangan. Nah, ini ya, tambah keluarga. Ini tombol untuk riwayat anak. Nah, untuk menambahkan data anak. Oke. Nah, selanjutnya di bagian organisasi, di sini keterangan organisasi, apa nama organisasinya rekan-rekan ya, jabatan rekan-rekan pada organisasi tersebut, tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan. Biasanya kan ada SK begitu rekan-rekan ya. Keterangan lain-lain, nomor surat keterangan. Nah, ini ya, SKCK.
Kalau ada tanggal surat keterangan catatan kepolisian dan seterusnya, ini ada. Setelah itu masukkan captchanya dan klik selanjutnya. Oke, ini untuk organisasi. Langkah keenam adalah unggah dokumen. Nah, ini yang terakhir buat rekan-rekan, kita mengunggah dokumen kembali sama persis ketika kita mengunggah surat lamaran, apa namanya, surat pernyataan 5 poin, ijazah, transkrip dan seterusnya. Ini sama persis kita isi semuanya, rekan-rekan ya. Namun rekan-rekan masih bisa mengubahnya data-data yang tadi. Nah, ini contohnya jika sudah daftar riwayat hidup. Ini artinya jika selesai, rekan-rekan ya. Tapi rekan-rekan sebelum melakukan resume, harap dicek and recheck kembali apakah sudah benar. Misalnya masih ada prestasi yang belum dimasukkan, silahkan dimasukkan, atau data-data keluarga. Jika dirasa semuanya sudah lengkap, silahkan rekan-rekan melakukan resume. Nah, setelah itu jangan lupa dicetak daftar riwayat hidupnya. Nah, ini contohnya rekan-rekan ya. Nah, status perkawinan, menikah, email, nomor handphone. Nah, ini ya, alamatnya, keterangan badannya, ini semuanya ada lengkap. Ini ada pendidikannya juga. Ini jasa penghargaan, riwayat keluarga, orang tua kandung. Ini orang tua kandung, namanya siapa. Oke, rekan-rekan ya. Oke, jadi rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, semoga bisa memahami dengan baik. Silahkan diunduh dokumen tersebut, rekan-rekan ya. Silahkan diunduh masuk di portal SSCASN. Dan jangan lupa ini akan diberikan materai. Nah, ini ada materainya di sini 10 Januari 2023. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.